Shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Siapa yang sudah mandi dan sarapan? Siapa yang sudah sikat gigi dan berdoa pagi? Siapa yang sudah merapikan tempat tidur? Semuanya anak hebat ya. Kalau bisa mandi sendiri, sikat gigi sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, juga berdoa sendiri, bobo sendiri. Ada waktunya, misalnya doa ada waktunya, doa bersama, tapi harus bisa berdoa sendiri. Kita mau memuji menyembah Tuhan, tapi kita mau bilang dulu Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus undang masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, hapuskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, hapuskan semua dosaku. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amen. Tepuk sukacita. Sukacita. Yes. Kita mau nyanyi lagu-lagu yang semangat. Yesus sayang semua, karena Tuhan Yesus sayang kita semua ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang aku dan kamu, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang aku dan kamu, sayang semua. Sayang semua. Kita semua percaya Tuhan Yesus sayang kita semua, sayang semua. Tapi kita semua Tuhan izinin kita ada masalah, kita menangis, kita sakit, kita sedih, supaya kita semakin kuat, semakin dekat dengan Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Mars Kota Bogor ya. Anak-anak pasti pernah dengar, atau ada yang belum pernah. Kita belajar sama-sama. Bogor kota indah, sejuk nyaman, bagai bunga di dalam taman, selalu disinggahi wisatawan, sungguh menarik
tenang serta damai. Di sana aku dilahirkan dan aku dibesarkan di kota kesayangan. Bogor kota indah sejuk nyaman, bagai bunga di dalam taman. Selalu disinggahi wisatawan, sungguh menarik perhatian. Di sana banyak pemandangan dan peristirahatan, dan indah tenang serta damai. Di sana aku dilahirkan dan aku dibesarkan di kota kesayangan. Itu dia lagu Mars Kota Bogor. Nanti anak-anak boleh belajar lagunya seperti itu. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan, tapi kita sebelum mau bilang, kita mau dengar firman Tuhan, tapi kita mau bilang dulu, Bapa sentuh hatiku. Yuk siap-siap yuk, sungguh-sungguh anak-anak. Kita mau dengar firman Tuhan Yesus. Kita bilang, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, sentuh hati kami Tuhan, sentuh hati kami Bapa. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus buat segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Terima kasih. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to listen story Bible. Bless us in Jesus' name. Amen. Anak-anak hebat, kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan dari Miss Grace. Nah, firmannya kemarin tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, anak-anak, apa yang terjadi setelah itu? Setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, lalu apa yang terjadi? Nah, 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus banyak menampakkan diri, memberi muncul di hadapan orang banyak, supaya orang-orang semakin percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak mati, tapi Tuhan Yesus bangkit. Nah, itu dia.
Nah, sekarang banyak orang pada mudik. Nah, anak-anak tahu artinya mudik? Ya, mudik itu pulang kampung atau pulang ke tempat asal, pulang ke tempat kelahiran. Nah, Tuhan Yesus juga seperti mudik waktu naik ke surga. Kok mudik? Emang Tuhan Yesus kerja? Iya, Tuhan Yesus bekerja di bumi. Nah, tapi Tuhan Yesus naik ke surga, dia mudik, dia pulang ke rumahnya. Nah, Tuhan Yesus asalnya itu dari surga, bukan di dunia ini asalnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berasal dari surga, dia naik ke surga. Nah, pulang. Nah, siapa yang ingin pulang kampung bersama Tuhan Yesus kalau dipanggil nanti? Ya, semuanya pingin ya. Kalau sudah waktunya nanti, nah semua pingin bersama Tuhan Yesus ya. Tuh, mudik. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama, alasannya Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah atau tempat tinggal bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Pada saat meninggal dipanggil Tuhan nanti, nah semua orang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus sudah punya tempat di surga. Tuhan sudah sediakan. Wah, ini buat Misterio nanti tempatnya seperti ini. Nah, kalau sudah dipanggil nanti, bukan sekarang ya. Nanti kalau Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah sediakan tempat buat kita nih. Wah, siapa lagi ya? Buat Miss Grace, buat anak-anak nanti kalau sudah dipanggil nanti, Tuhan sediakan tempat buat mama papa yang percaya Tuhan Yesus. Tuhan sediakan tempat di surga nanti. Wah, enak. Mungkin di dunia ini mungkin ada yang bilang, aku sudah bahagia di dunia ini. Tapi di surga jauh lebih bahagia bersama Tuhan Yesus ya. Walaupun di dunia bahagia ada sedihnya, ada nangisnya, ada sakitnya, ada kesepian kadang. Walaupun kadang senang, tapi besoknya sedih. Sekarang sukacita, besoknya marah-marah. Sekarang banyak temannya, besok nggak ada teman. Nah, di bumi itu seperti itu, kita tinggal di dunia. Tapi di surga nanti, nah kita tidak akan merasakan yang susah-susah. Kita pasti bersenang-senang bersama Tuhan Yesus. Ngapain di surga? Jalan-jalan. Di surga nanti kita sama-sama bersekutu dengan Tuhan Yesus. Apa itu bersekutu? Beribadah bersama, memuji menyembah Tuhan sama orang-orang percaya. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Supaya Roh Kudus datang menolong kita. Kita siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu Tuhan sendiri, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menolong, Tuhan yang diam di dalam orang-orang percaya. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus datang ke dunia menemani orang-orang percaya. Ya sebenarnya dari zaman dulu juga udah ada sih. Roh Tuhan, namanya Tuhan itu kan bebas. Dia mau ke dunia, mau ke surga, mau kemana aja, itu haknya Tuhan. Mister nggak tahu dia mungkin nanti mau ke rumah siapa nih Roh Kudus, atau mau ke surga lagi. Nah
anak-anak. Tapi kalau yang Mister tahu, kalau kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tuhan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Nah, yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Supaya orang percaya melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Pekerjaan Tuhan Yesus apa? Nah, menjadi penjala manusia. Bukan orang dijala ya, bukan. Maksudnya kita menjadikan orang-orang, supaya orang-orang yang jahat jadi baik, supaya orang gak kenal Tuhan Yesus jadi kenal Tuhan Yesus, supaya orang-orang yang udah lupa sama Tuhan jadi ingat sama Tuhan, supaya orang-orang yang susah kita tolong, berbagi. Betul. Jadi supaya orang-orang bertobat, kenal Tuhan Yesus dan selamat. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, kalau kita sedih, kita sakit, kita takut, nah jangan khawatir. Kita percaya bahwa Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus menolong, menghibur, menjaga kita semua. Anak-anak, Mister, orang tua, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, pelajarannya, rumah kita di surga. Rumah kita itu ada di surga. Rumah orang-orang percaya ada di surga, bukan di bumi. Nah, nanti kalau sudah meninggal nanti, atau kita diangkat Tuhan, atau kita dipanggil Tuhan, rumah kita di surga itu rumah aslinya. Mungkin di bumi ini rumahnya sementara, ya. Nanti kalau kita udah meninggal, nah, atau kalau rumahnya rubuh, nah, rumahnya juga nggak akan selamanya, tapi selamanya ada rumah yang abadi, yang tidak pernah rubuh, yang tidak pernah lapuk, itu di surga. Nah, tapi kita bekerjanya, belajarnya di bumi atau di dunia. Nah, di dunia ini kita belajar, bekerja, berbuat baik, berbuat kasih. Nah, itu di bumi. Nanti rumah kita pulang ke surga. Lalu, nah, ya, di bumi, nah, kita kerja menjadi apa pekerjaan kita? Menjadi penjala manusia. Tadi kita membuat orang, saudara, teman bertobat, kenal Tuhan Yesus, dan diselamatkan. Nah, itu saja firman Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang menolong dan menghibur orang-orang percaya Tuhan Yesus? Orang-orang percaya Tuhan Yesus, siapa yang menghibur? Yang kedua, nah, apa tugas kita di dunia ini? Tugas utama ya. Nah, selain belajar, tugas utamanya dalam Tuhan itu apa tugas utamanya? Tadi Mister udah jelaskan. Kita ngapain? Nah, membuat orang apa? Supaya orang apa? Nah, itu saja. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau bekerja di dunia ini untuk berbuat baik, mengenalkan kasih Tuhan Yesus kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersyukur. Amin. God bless us.